Apakah Anda pernah terjerat utang? Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalaminya? Bahkan utang Anda mulai mengganggu keuangan Anda? Ini artinya Anda harus mulai waspada dengan situasi finansial Anda. Jika Anda sudah terjebak di dalam situasi beban utang di mana hal itu mulai mengganggu alokasi finansial untuk kebutuhan sehari-hari, maka Anda harus serius menemukan cara melunasi utang secara efektif dan bijak. Untuk itu, Anda bisa coba mengikuti beberapa rekomendasi cara melunasi utang yang bisa Anda lakukan demi mengembalikan kestabilan finansial. Yang pertama, buatlah rekapitulasi utang. Dalam mencoba melunasi utang secara efektif, Anda perlu membuat rincian daftar atau rekapitulasi utang Anda terlebih dahulu. Cara melunasi utang ini merupakan langkah penting untuk dilakukan agar Anda bisa menemukan skema terbaik dalam kembali menghadirkan kestabilan finansial dengan melunasi utang. Buatlah daftar utang mulai dari cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan kartu kredit, serta cicilan pinjaman lainnya yang Anda miliki saat ini. Beri informasi secara rinci terkait jumlah total serta cicilan per bulannya. Selanjutnya, kalkulasikan dengan pendapatan yang Anda punya. Cara melunasi utang ini bisa membantu Anda merencanakan atau memilih beban utang mana saja yang jadi prioritas utama untuk dilunasi agar kondisi keuangan Anda kembali stabil dan Anda bisa menjalani hari-hari lebih nyaman. Kedua, perkuat niat dan tekad. Setelah Anda selesai membuat daftar utang yang Anda miliki, cara melunasi utang selanjutnya adalah untuk beristirahat sejenak sekaligus memperkuat niat dan tekad. Mungkin setelah mengetahui total beban utang yang Anda miliki saat ini, bisa saja Anda merasa cemas dan takut tidak bisa melunasi segala macam tagihan yang Anda miliki tepat waktu. Untuk itu, Anda harus tenang dan beristirahat sejenak. Gunakan waktu istirahat ini untuk berpikir jernih sambil menumbuhkan niat dan tekad yang kuat. Pasalnya, niat dan tekad ini dibutuhkan agar Anda mampu disiplin dalam menjalani tanggung jawab Anda untuk melunasi utang yang dimiliki saat ini. Pastikan juga Anda memikirkan tentang konsekuensi yang mungkin saja akan mengganggu alokasi dana kebutuhan sehari-hari demi menjalankan cara melunasi utang Anda secara efektif. 3. Mulai bayar dengan skala prioritas. Saat Anda yakin bahwa Anda sudah punya niat yang kuat dan memahami konsekuensi dari cara melunasi utang yang efektif ini, segera mulai untuk membayar utang secara perlahan berdasarkan catatan utang yang Anda buat. Anda akan menemukan beban utang mana saja yang masuk ke dalam daftar prioritas. Anda bisa mengatur skala prioritas dari perhitungan tenor serta besaran total dari beban utang yang Anda miliki. Pastikan untuk membayar secara maksimal utang yang masuk ke dalam skala prioritas tersebut. Sedangkan untuk utang yang berada di luar skala prioritas, bukan berarti Anda tidak membayarnya terlebih dahulu. Anda perlu tetap membayar utang di luar prioritas dengan cara pembayaran minimum. Cara melunasi utang ini bisa Anda lakukan jika memang utang prioritas tersebut memiliki beban nilai yang besar serta punya jangka waktu sebentar, sehingga satu persatu utang Anda bisa dilunasi secara efektif tanpa hadirnya beban lain. 4. Menjual barang yang tidak terpakai. Jika dirasa penghasilan Anda masih kurang memenuhi dalam membayar utang yang dimiliki, Anda bisa untuk menjual barang-barang yang tidak terpakai sebagai salah satu cara melunasi utang yang efektif. Barang-barang yang
tidak terpakai ini biasanya masuk ke dalam kategori barang substitusi atau barang komplementer Anda sehari-hari. Jika Anda memiliki 5 pasang sepatu, Anda bisa menjual 2 pasang sepatu terlebih dahulu untuk menambah biaya dalam melunasi utang Anda. Dalam menjual barang sebagai cara melunasi utang, Anda juga bisa memaksimalkan peran media sosial atau layanan e-commerce untuk membantu Anda dalam mempromosikan barang yang hendak dijual sehingga dapat laku dalam waktu yang singkat. Namun jika Anda khawatir menjual barang-barang Anda ke orang yang tidak dikenal, Anda bisa lebih dulu menawarkan barang-barang tersebut kepada saudara atau sahabat Anda. 5. Take over credit. Bila Anda merasa bahwa cicilan kendaraan menjadi salah satu beban utang yang menyulitkan Anda dalam melunasi utang, bahkan setelah menjalani berbagai cara melunasi utang secara efektif, mungkin Anda bisa melakukan take over credit. Take over credit merupakan salah satu cara melunasi utang yang cukup efektif. Anda bisa menjual kembali kendaraan Anda yang masih memiliki cicilan untuk dilanjutkan kepada pihak pembeli kendaraan nantinya. Selain itu, Anda pun akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan dana segar tambahan sebagai salah satu solusi dari cara melunasi utang yang efektif. 6. Cari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan juga merupakan salah satu cara melunasi utang yang efektif untuk Anda lakukan agar dapat segera menyelesaikan beban utang yang Anda miliki. Dengan memiliki penghasilan tambahan, Anda akan lebih leluasa mengatur keuangan untuk melunasi utang serta kebutuhan Anda sehari-hari. Jika utang Anda sudah lunas dan Anda masih menggeluti profesi tambahan tersebut, Anda pun bisa mengalokasikan dana tersebut sebagai simpanan tambahan atau dana darurat untuk digunakan di masa depan Anda nantinya. 7. Jangan kembali berutang. Dalam menjalankan cara melunasi utang yang efektif, sangat tidak dianjurkan Anda untuk membayar utang dengan cara kembali berutang. Alangkah lebih baiknya Anda menyelesaikan segala beban utang yang Anda miliki hingga lunas, agar Anda tidak lagi mengalami kondisi kesulitan dalam melunasi utang. Ada baiknya bagi Anda untuk mengubah gaya hidup yang Anda miliki. Minimalisasi keberadaan utang untuk kebutuhan yang esensial seperti kepemilikan rumah atau kendaraan. Untuk keperluan yang bersifat non-esensial seperti liburan atau belanja gadget, akan lebih baik jika Anda menyiapkan tabungan terpisah demi memenuhi keinginan tersebut. Menjalankan cara melunasi utang yang efektif ini akan sulit jika Anda tidak bisa disiplin mengatur keuangan Anda dengan baik. Jika Anda ingin mulai memiliki kondisi finansial yang stabil dan mampu mengelola keuangan dengan baik, mulailah ubah gaya hidup Anda secara perlahan, serta mulai untuk menabung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.